Kemudian berdasarkan hasil survei kinerja penegakan hukum yang dirilis oleh World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian kesehatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Pada pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan atau kren total pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara atau 4,23% dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara. Tentunya hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2024 sebesar 244,975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%. Berbagai upaya penegakan hukum yang kami lakukan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium dengan tetap mengedepankan pendekatan restoratif justice sehingga diharapkan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Selain itu, apabila melihat dari sisi ekonomi, melalui restoratif justice kita dapat menghemat anggaran negara dalam bidang penegakan hukum, khususnya anggaran penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Komitmen kami dalam mengedepankan restoratif justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice sebesar 2.888 perkara, 15,89% dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara menjadi 21.063 perkara pada tahun 2024. Namun khusus terhadap kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat kecil atau kelompok rentan, serta kejahatan yang meresahkan masyarakat, akan kami lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian berdasarkan hasil survei kinerja penegakan hukum yang dirilis oleh World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian kesehatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Pada pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan atau kren total pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara atau 4,23% dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara. Tentunya hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2024 sebesar 244,975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%. Berbagai upaya penegakan hukum yang kami lakukan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium dengan tetap mengedepankan pendekatan restoratif justice sehingga diharapkan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Selain itu, apabila melihat dari sisi ekonomi, melalui restoratif justice kita dapat menghemat anggaran negara
dalam bidang penegakan hukum khususnya anggaran penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Komitmen kami dalam mengedepankan restoratif justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice sebesar 2.888 perkara, 15,89% dari sebelumnya tahun 2023, sebesar 18.175 perkara menjadi 21.063 perkara pada tahun 2024. Namun khusus terhadap kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat kecil atau kelompok rentan, serta kejahatan yang meresahkan masyarakat, akan kami lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian berdasarkan hasil survei kinerja penegakan hukum yang dirilis oleh World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian kejahatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Pada pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan atau krim total pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara atau 4,23% dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara. Tentunya hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2024 sebesar 244,975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%. Berbagai upaya penegakan hukum yang kami lakukan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium dengan tetap mengedepankan pendekatan restoratif justice sehingga diharapkan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Selain itu, apabila melihat dari sisi ekonomi, melalui restoratif justice kita dapat menghemat anggaran negara dalam bidang penegakan hukum khususnya anggaran penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Komitmen kami dalam mengedepankan restoratif justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice sebesar 2.888 perkara, 15,89% dari sebelumnya tahun 2023, sebesar 18.175 perkara menjadi 21.063 perkara pada tahun 2024. Namun khusus terhadap kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat kecil atau kelompok rentan, serta kejahatan yang meresahkan masyarakat, akan kami lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.